merindukan. Merindukan benihnya ditabur di hati kita. Begitu setetes air hadir aja di tanah itu, langsung meresap. Hati yang sangat merindukan. Sudah begitu lama kita tidak berekaristi, rindu sekali untuk bersatu dengan Allah. Malam hari ini, saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama merenungkan sebuah judul renungan, berjalan bersama Kristus. Mungkin sebelum COVID kita tidak pernah menyadari betapa perlunya, betapa berharganya berjalan bersama Kristus. Apalagi menghadapi suasana yang seperti bersama-sama sekarang kita alami, tanpa Kristus sebagai kekuatan kita berjalan seperti tanpa arah. Mungkin bisa menjadi orang bilang putus asa. Ada sebagian orang yang begitu paranoid dengan adanya COVID ini. Tanpa Allah, tanpa Kristus, kita seperti tidak memiliki pengharapan. Betapa pentingnya berjalan bersama Kristus. Mari bersama malam ini kita bersama-sama merenungkan. Dari mulai awal, sebetulnya hidup ini sebuah perjalanan. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Hidup adalah sebuah perjalanan. Kita semua, besar, kecil, miskin, kaya, tua, muda, berjalan menuju titik yang sama. Ini handphone saya matikan karena ternyata suaranya ini. Besar, kecil, miskin, kaya, orang berpengaruh, ataupun orang biasa, kita semua sedang berjalan. Bergerak terus, hidup terus bergerak. Apapun kondisinya, bagaimana cara kita memaknainya kehidupan ini, mau bergembira atau menangis sepanjang hari, mau mensyukuri atau bahkan mengutuki, tetap hidup berjalan maju. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghentikan atau menunggu barang sedetik pun. Perjalanan kehidupan dimulai sejak sel telur dibuai oleh sperma, itulah mulai kehidupan. Oleh karenanya, kita, umat Katolik, ajaran Katolik, demikian tidak menyetujui aborsi. Karena begitu sel telur dibuai oleh sperma, itulah kehidupan dimulai. Mulailah perjalanan manusia. Detik demi detik, pertumbuhan demi pertumbuhan, sampai suatu saat Tuhan nyatakan selesai perjalanan kita. Itu saatnya kita kembali. Ada perjalanan yang pendek, ada perjalanan yang panjang, ada perjalanan yang sedang, bahkan yang sangat panjang. Semua bergantung pada rencana dan kehendak Tuhan pada hidup orang tersebut. Saat selesai, kita tahu bahwa tidak satu detik pun kita bisa menunda. Atau mungkin ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Yusti, waktumu sudah selesai. Lalu saya jawab, sebentar Tuhan, saya mau pamitan dulu dengan keluargaku. Sebentar Tuhan, ada pekerjaan pelayananku yang belum aku selesaikan. Sebentar, satu detik. Tidak bisa saudara-saudari. Saat pulang, saat Tuhan memanggil, bergegaslah. Meskipun kita sedang mengerjakan sebuah karya yang besar sekalipun bagi Allah, ketika Tuhan memanggil, kita hanya bisa mengatakan, ya Tuhan, saya siap, saya berangkat, semua harus kutinggalkan. Itulah hidup saudara-saudari sekalian. Apakah kita masih menggenggam kehidupan? Sedangkan hidup sendiri bisa kapan saja terenggut. Rapuh sekali hidup ini. Apalagi kita melihat dengan adanya COVID ini, kita makin menyadari betapa rapuhnya hidup. Bisa kapan saja terenggut dari kita. Bisa kapan saja kita tinggalkan. Kalau seandainya, maaf, saya tidak menginginkan, tapi seandainya tiba-tiba saya terkena COVID, saya dijemput oleh tim kesehatan,
Kalau saya sembuh, berarti ada sebuah perjumpaan kembali. Tapi kalau tidak sembuh, itulah perjumpaan terakhir. Demikian tidak menentunya kehidupan. Kalau kita mengandalkan hidup, kita pasti kecewa. Lalu, waktu yang tersisa dalam kehidupan kita, apakah kita tidak akan mempergunakan sebaik-baiknya? Waktu yang tersisa dalam perjalanan hidup itulah sebenarnya harta milik kita satu-satunya. Karena itu adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal yang sebaik-baiknya bagi kemuliaan Allah, bagi perkenanan Allah. Karena berapa banyak bekal yang kita kumpulkan, berapa berkenannya Allah atas bekal itu, menentukan kemana kita akan pergi. Apakah kita kemudian bersama Allah dan para kudus di surga, atau berada dalam kematian kekal, atau ke suatu tempat penantian dalam pemurnian jiwa. Mari kita bersama-sama merenungkan sebuah judul renungan berjalan bersama Kristus, karena berjalan bersama Kristus itu sebuah keputusan kita sebagai anak Allah untuk memilih mengisi perjalanan kita dengan mengikuti Kristus atau mau berjalan sendiri. Tentu kita memilih berjalan bersama Kristus supaya hidup perjalanan kita menjadi penuh makna. Saya teringat dengan satu lagu, mungkin lagu sekolah minggu, lagu Jalan Serta Kristus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Itu keinginan, itu seharusnya yang dilakukan sebagai anak Allah, sebagai umat percaya. Jalan bersama Yesus dalam suka dan duka setiap hari. Karena jalan bersama Yesus, kita akan dibawa kepada tujuan yang benar. Di mana tujuan itu kita akan memperoleh keselamatan. Berjalan bersama Yesus, kita pasti dibawa kepada sebuah perjumpaan pada akhirnya. Berjumpa dengan Allah, memandang muka dari muka. Seperti hanya Adam dan Hawa pertama kali berada di surga bersama Allah dari muka ke muka. Itu adalah keindahan setiap umat beriman. Itu adalah keinginan, tujuan akhir, perjuangan seorang umat beriman supaya dapat mencapai kebersamaan bersama Allah, memandang Allah dari muka ke muka. Mengapa kita harus berjalan bersama Kristus? Siapakah Dia? Kita tahu bahwa Kristus adalah Sang Sulung, Sang Kasih, Sang Penebus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kristus yang telah hidup, Kristus yang telah melewati kesengsaraan, wafat bagi kita, kemudian bangkit, kita tidak perlu meragukan lagi ketulusan hatinya dalam mengasihi kita. Kepastian kita akan sampai kepada tujuan kalau kita berjalan bersama Dia. Mengapa harus berjalan bersama Kristus? Mengapa demikian penting kita memilih Kristus sebagai teman perjalanan kita? Sekarang, kalau saya misalnya pergi sebuah pelayanan di Bekasi, saya kebanyakan menggunakan Waze untuk penunjuk jalan kita, penunjuk jalan saya supaya sampai ke tujuan. Meskipun Waze dengan begitu yakin memberikan petunjuk kiri kanan, tetap saja bukan cuma sekali, berkali-kali saya selalu tempat, kadang-kadang sampai kepada jalan buntu, di depannya hanya tembok. Itu beberapa kali saya menemui hal seperti itu. Waze,
Kemudian kalau kita mencari sebuah alamat, kita akan tanya pada seseorang, Pak, bagaimana alamat ini? Oh, Ibu, kiri, kanan, nanti rumahnya sebelah kanan. Itu pun tidak menjamin kita sampai pada tujuan. Tetapi, kalau kita diajak, ditunjukkan jalan orang yang memang memiliki rumah di situ, kita bertemu dengan seseorang di jalan. Oh, mari Bu, saya kebetulan rumahnya di sebelah rumah itu misalnya. Oh, saya tinggal di rumah itu. Ayo bersama saya. Terjamin nggak kita sampai tujuan? Demikianlah mengapa demikian penting Kristus menjadi teman perjalanan kita. Karena bersama Dia, kita tidak akan salah jalan. Mari kita lihat ayat dari slide nomor 6. Yohanes 14:6. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Oke, nggak apa-apa kalau itu saya bacakan aja ayat nggak banyak. Slide nomor 6. Ya, oke. Yohanes 14:6. Jadi slide-nya nomor 7. Sorry, slide nomor 7. Slide nomor 7. Ya, oke. Di dalam Yohanes 14:6 dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus sendiri menjamin. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup kalau kita mau bertemu dengan Bapa. Dialah jalan. Mari kita satu-satu kita mulai renungkan. Apa itu jalan? Tadi dikatakan bahwa melalui Yesus kita tidak mungkin salah jalan. Karena Yesus bukan sekedar memberitahukan kemana kita harus pergi, tetapi Yesus sendiri adalah jalan itu sendiri. Dia bukan hanya memberitahukan kemana harus pergi, tetapi Yesus sendiri adalah jalan. Jalan yang benar, jalan yang mengantarkan kita kepada Bapa dan kita tidak mungkin tersesat. Karena apa? Karena Dia ikut berjalan bersama kita. Dan Dia sendirilah jalan itu. Mari kita renungkan lebih dalam lagi mengenai Kristus adalah jalan. Apakah kita berpikir bahwa berjalan bersama Kristus itu sebuah jalan yang mudah? Sering kita berpikir, ayo loh berjalan bersama Kristus supaya kita terhindar dari bahaya. Berjalan bersama Kristus supaya kita terlindungi. Berjalan bersama Kristus supaya kita berkecukupan. Berjalan bersama Kristus artinya kendali hidup kita bukan lagi ada di tangan kita. Kita tidak mungkin berjalan seenak sendiri, berjalan sesuka hati. Kendali kemana kita harus pergi, bagaimana cara kita pergi, ada di tangan Kristus. Apa yang Kristus kehendaki untuk kita lalui dalam jalan yang menurut Dia, jalan Kristus? Jalan yang harus kita lalui adalah jalan yang telah Dia lalui, yakni jalan salib. Jadi jangan bayangkan bahwa berjalan bersama Kristus itu jalan tol. Tidak, saudara-saudariku. Berjalan bersama Kristus adalah menapaki jalan salib. Jalan yang telah dilaluinya, dan melalui jalan yang sama, Yesus juga menginginkan kita menapaki jalannya, supaya sampai kepada Bapa. Berjalan bersama Kristus adalah jalan salib. Jalan salib siapa yang kita pikul? Salib kita sendiri. Yesus memikul salib seluruh dunia, kita hanya memikul salib kita sendiri. Apa isi salib itu? Yang harus kita salibkan adalah kesenangan kita, kenyamanan kita, kenikmatan kita. Semua kita harus salibkan sebagai sebuah pengorbanan yang kemudian kita persembahkan kepada Allah agar kita bisa melakukan apa yang seperti Allah kehendaki.
banyak kesenangan-kesenangan, kenyamanan yang menjadi penghalang relasi kita dengan Allah. Misalnya, kita mau berdoa, masih mengantuk, nggak mau. Ketika kita mau taat berdoa setiap jam, untuk taat misalnya berdoa setiap jam 6 pagi, ada yang harus kita korbankan. Itulah kenyamanan tidur kita harus salibkan. Banyak kesenangan, kenyamanan yang menjadi penghalang relasi kita dengan Allah harus kita salibkan setiap hari, dan itu butuh pengorbanan. Karena berjalan bersama Kristus, memanggul salib kita, itu kita butuh mendisiplinkan diri dan mau mengorbankan kenyamanan, mungkin kenikmatan diri, kalau kita ingin membina relasi kita dengan Allah. Tadi dikatakan salah satunya bangun untuk berdoa. Tidak hanya itu, misalnya tiba-tiba komunitas mengadakan doa bersama, tapi kemudian anak mengajak kita pergi ke mall, mana yang dulu ya? Nah, ini butuh kita mengerti mana yang menjadi prioritas. Saudara-saudari, selain mendisiplinkan diri, kita juga harus bisa memikirkan, melakukan hal-hal apa yang tidak berkenan buat Allah, kita harus tidak boleh lakukan. Kita melakukan hanya sesuatu hal, bahkan yang kita pikirkan, kita perbuat, sesuatu hal yang berkenan bagi Allah. Jangan sia-siakan waktu perjalanan kita yang sempit. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil, kita tidak tahu kapan Tuhan nyatakan selesai. Kemudian melakukan jalan salib, salah satunya juga kita berusaha setia hadir seperti Kristus yang hadir kepada sesama kita. Yang kita salibkan tadi dikatakan segala sesuatu yang menghalangi relasi kita dengan Allah. Dan kemudian kalau kita bisa membuang halangan relasi kita dengan Allah, kita akan menempatkan Yesus sebagai bagian yang terpenting dalam hidup. Yesus menjadi hidup kita. Tanpa Yesus, kita tidak hidup. Karena Yesus, kita beroleh hidup. Ini juga salah satu makna Yesus adalah hidup. Yesus menjadi hidup kita, tanpa Yesus tidak hidup, karena Yesus kita beroleh hidup. Kita satu ayat lagi di Keluaran 33, yaitu di slide nomor 2. Tadi kita selalu bicara mengenai salib, salib, salib. Perlu saudara-saudari ingat bahwa bersama Yesus tidak hanya salib, tapi juga ada berkat. Berkat yang menyertai. Di dalam ayat di Keluaran 33, 15, 16 ini, jelas sekali bahwa di samping ada konsekuensi yang harus kita tanggung, Tuhan Yesus sendiri juga berjanji akan terus memberikan kita kasih karunia-Nya saat kita mau hidup seturut dengan perkenanannya. Pada Keluaran 33 ini ada cerita bagaimana bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk. Mungkin kalau kita yang menghadapi sebagai manusia mungkin sudah naik darah, tapi Yesus ini maha kasih, maha sabar. Tapi dia nyatakan sendiri, kalau aku bersama-sama dengan umatku di umat Israel, mungkin dia sudah murka karena umat Israel ini sangat tegar tengkuk, bandel, keras kepala. Akhirnya dia menyuruh Musa untuk melanjutkan membawa umat Israel menuju tanah terjanji. Dan dia mengatakan, Musa mengatakan, aku mau pergi kalau engkau sendiri membimbing kami. Nah ini kan, Tuhan berjanji kalau Tuhan menyertai, berarti dia memberikan kasih karunia di hadapan, kasih karunia Allah kepada seluruh umat Israel. Nah, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa. Kalau kita berjalan bersama Kristus, kita akan dibedakan
dari segala bangsa. Apa bedanya? Kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. Jadi, berjalan bersama Kristus bukan hanya memikirkan salib yang harus kita pikul, konsekuensi dari salib yang harus kita terima, tetapi berjalan bersama Kristus, kita juga menerima sebuah kebanggaan, penghargaan, karena kita dikasihi, karena kita dilimpahi kasih karunia Allah. Dan ketika kita layak berjalan bersamanya, karunia-karunia pasti akan dilimpahkan ke dalam hidup kita. Orang sering mengatakan bahwa ketika engkau bersama Tuhan, ketika engkau sudah menempatkan Tuhan sebagai hal yang terpenting dalam hidupmu, engkau akan berkecukupan. Bukan berarti berlimpah-limpah harta melimpah. Tetapi standar cukup hidup kita akan benar-benar mencapai nilai yang benar. Mungkin dulu, ini cerita saya sebelum hidup baru. Setiap pergi ke Mangga 2, saya selalu beli baju berplastik-plastik. Mungkin satu baju urutannya pakai bisa setengah tahun sekali. Tapi ketika kita sudah hidup baru, standar kepuasannya sudah sangat disesuaikan dengan kepedulian kita kepada sesama. Banyak hal-hal yang tidak perlu, yang sia-sia, yang dulu saya lakukan. Ketika bersama Kristus, standar puasnya itu sudah benar-benar disesuaikan dengan toleransi kita kepada sesama dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ikut Yesus, hati kita akan penuh, hati kita akan cukup. Mungkin dulu dengan baju satu koper nggak cukup. Sekarang asal aku pakai baju yang pantas, tidak mencolok. Aneh juga kalau tiba-tiba saya pakai baju yang harganya 15 juta, sementara sebelah saya tidak, hanya pakai baju 10.000 satu, atau mungkin baju bekas. Rasanya aneh dan rasanya tidak layak. Mungkin saya sendiri nggak mampu beli baju 10 juta, tapi itu sebuah penggambaran bahwa ketika ikut dengan Kristus, standar kepuasan kita akan disesuaikan. Ada nilai kepedulian, ada nilai kasih di situ, dan lebih baik untuk diberikan kepada sesama daripada untuk hal yang sia-sia. Jadi bersama Kristus kita akan cukup. Cukup dalam arti yang sebenar-benarnya. Saudara-saudari, ketika kita berjalan bersama Kristus, artinya kita menyerahkan kendali hidup kita di tangan Kristus, Dia yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Berjalan bersama Kristus bukan sekedar ajang pembuktian diri. Aku nih loh, orang Kristen. Hidupku sudah sesuai yang apakah Allah kehendaki. Ke gereja, pagi ke gereja, ke adorasi. Bukan seperti itu. Terus aku ini loh anak Allah. Nih, aku kalau ikut sebagai anak Allah, hidupku akan berkelimpahan. Allah akan mencukupi segala kebutuhanku. Ukuran hidup bersama Kristus bukanlah ukuran dunia, saudara-saudari. Jangan berkecil hati. Saudara-saudari sudah melayani Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan, kok hidupku masih seperti ini ya? Mungkin awal saya pelayanan pun itu adalah pertanyaan saya. Kenapa kok begini ya Tuhan? Kok orang yang tidak melayani Engkau hidup berkelimpahan? Tapi satu janji Tuhan, satu nilai yang berharga bagi umat yang percaya adalah Tuhan menjamin perjumpaan dengan Allah dari muka ke muka di surga. Itu yang sangat berharga, tidak bisa terbeli dengan apapun. Bahkan diceritakan seorang kaya yang mati, kemudian dia meminta dari neraka setetes air kepada Lazarus, pengemis, orang pengemis yang biasa hidup di depan rumahnya. Satu tetes air pun dia tidak bisa dapatkan. Harta melimpah pun dia tidak bisa memberi satu tetes air. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai perjalanan terakhir, hadiah bagi perjalanan terakhir seorang umat yang beriman, yang setia kepadanya,
adalah surga, adalah perjumpaan. Saudara-saudari, memang berjalan bersama Kristus adalah sebuah perjalanan berat dan berbahaya. Ketika kita taat, pertama kali terasa sangat berat, karena banyak sekali yang harus kita sesuaikan. Untuk bertemu dengan Jokowi saja, kita perlu menyiapkan diri sedemikian rupa. Apa berani? Kita pergi diundang ke istana, kita pakai baju ala kadarnya. Minimal kita pakai batik yang terbaik, sepatu yang terbaik. Pakai rambut kalau sudah gondrong, kita akan, sudah panjang nggak berbentuk, kita akan pergi ke salon dulu, memantaskan diri. Apakah bertemu dengan Kristus tidak lebih tinggi daripada pejabat dunia? Yesus lebih segala-galanya dari siapapun yang berkuasa atas dunia ini. Berjalan bersama Kristus, kita menghargai teman perjalanan kita. Kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Selain kita menyerahkan kendali hidup kita kepadanya, sepenuh hati tanpa prasangka, kita tidak boleh berprasangka. Kok kenapa aku ikut engkau kok susah Tuhan? Kenapa ada saya ketika COVID suaminya meninggal. Kenapa Tuhan, aku sudah melayani engkau dengan baik. Kenapa kau ambil pasangan hidupku? Otak kita yang kecil susah untuk memahami rencana Allah yang besar. Kita hanya bisa percaya dalam penyelenggaraannya. Tuhan tidak akan mengantarkan kita ke tempat yang salah. Kita harus seperti bangsa Israel, mengandalkan tiang api dan tiang awan untuk setiap langkah kita. Menyerahkan hidup dan masa depan kita ke dalam belas kasih-Nya. Seperti bangsa Israel memakan mana, rezeki hanya untuk hari itu. Kenapa doa Bapa kami pun kita harus mendoakan setiap hari. Bahkan boleh sehari 3 kali ketika kita mau makan, doalah Bapa kami. Karena kita menyadari bahwa apa yang kita nikmati hari itu saat itu hanya karena belas kasih-Nya. Bahkan nafas pun hanya karena belas kasih-Nya. Mata pagi pun terbuka hanya karena belas kasih-Nya. Rezeki hari itu. Rezeki tidak harus berapa uang yang ada di kantongku. Tapi hari ini aku boleh menikmati nafas dengan sehat. Aku boleh makan sederhana dengan sehat. Itu sebuah rezeki dan selalu kita harus mensyukurinya dari waktu ke waktu. Berjalan bersama Kristus, tadi juga telah kita renungkan bahwa kita harus menyediakan Kristus sebagai satu-satunya dalam hidup. Bukan prioritas. Kalau prioritas atau yang pertama, misalnya begini, pergi ke gereja tetap dilakukan, berdoa tetap dilakukan, tapi sesudah ke gereja dan berdoa, dia melakukan pekerjaan misalnya korupsi, misalnya menipu. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidupku, kita mau korupsi, kita ingat, aduh, jangan mendukakan Tuhan. Mau menipu orang, jangan mendukakan Tuhan. Kalau prioritas kan apa yang sudah jadi prioritas saya lakukan, selanjutnya saya boleh lakukan yang lain. Tidak. Jadi kita harus menjadikan Kristus prioritas dan satu-satunya dalam hidup yang perlu kita pertimbangkan setiap langkah hidup kita. Ketiga, berjalan bersama Kristus, kita juga memerlukan usaha diri kita sendiri. Tadi saya dikatakan bahwa Kristus itu adalah kudus. Kalau menghadapi presiden kita bisa menyesuaikan diri, berpenampilan sesuai dengan kondisinya, mau pergi ke istana nggak mungkin kita pakai daster. Yesus ini sang kudus loh. Sangat dihargai, kita boleh berjalan bersama dia. Tentu kita harus
hari ke hari menyesuaikan kondisi kita agar layak berjalan bersamanya yang kudus, yang suci. Ketika kita mau menyesuaikan diri kita menjadi makin kudus setiap hari, itu adalah wujud penghargaan kita terhadap Kristus Sang Kudus. Kemudian kekudusan. Kekudusan itu juga buah dari perjalanan. Satu aja ya, saya ambil contoh. Dulu ketika ada teman saya, waktu saya kecil SD itu, saya punya teman yang berjualan ikan asin dan terasi. Pertama kali masuk ke rumahnya itu pengen muntah, nggak kuat. Tapi kalau keseringan pergi ke rumah, main ke rumah dia, akhirnya tidak terasa lagi. Bau terasi, bau ikan asin sudah demikian biasa. Itu saya ambil sebuah contoh bahwa kalau kita berjalan bersama Kristus, ini bukan bau ikan asin, tapi Kristus itu baunya semerbak wangi. Ini saya ambil contoh ikan asin, karena saya mengalami sendiri. Tetapi Kristus itu adalah kekudusan yang harum, wanginya kemana-mana. Kita bersama dia, tentu ada hidup yang orang bilang dikoreksi dari hari ke hari. Koreksinya melalui apa? Didikan. COVID ini sungguh sebuah didikan. Bapak Ibu coba renungkan. Kenapa COVID ini terjadi pas kita menjelang Paskah? Coba kalau bukan Paskah, kita sangat berat untuk menjalaninya. Pertama kali saya mensyukuri loh dengan adanya COVID. Aduh, Paskah tahun ini sungguh berbeda. Saya bisa mengimani, mendalami Paskah sengsara Yesus dengan maksimal. Nggak kemana-mana, di rumah saja. Waktu melimpah ruah. Bahwa COVID ini terjadi adalah seizin Tuhan. Pasti. Sesuatu terjadi, pasti Tuhan izinkan terjadi. Apakah hanya penderitaan yang kita ambil sarinya? Jangan. COVID ini jangan cuma dilihat dari penderitaannya, tapi didikannya yang harus kita ambil. Tuhan mau bicara apa sih? Tuhan mau apa yang kita berubah dari COVID ini? Kalau kita sudah mau berjalan dengan Kristus, kita akan bisa menerima hikmat Allah sehingga kita mengerti apa yang harus saya koreksi dalam hidup saya. Sungguh salah satunya, saya ambil salah satu contoh, saya takut waktu nggak cukup, gini. Sekarang semua berawal dari rumah. Tuhan itu sungguh mau memelihara baitnya yang kudus. Pertama, baitnya yang ada di hati kita. Kita selama ini mau mencari Tuhan selalu ke gereja. Saya mau berdoa, cari di mana? Di gereja. Mau berdoa, di adorasi. Kita lupa loh. Hati kita ini adalah baitnya yang kudus. Mencari Kristus cukup pejamkanlah matamu. Pejamkanlah mata kita. Dengan membawa hati yang rindu, kita akan bertemu dengan Kristus. Tuhan sedang mendirikan, menguatkan baitnya di hati kita masing-masing. Mungkin kita ke gereja selama ini, gereja itu bagus loh. Oh, gereja itu baru dibangun, gede, keren. Sekarang sekeren apapun, tidak bisa kita pergi. Mau kita tidak mau, kita mulai harus membangun bait Allah yang ada di hidup kita. Inilah bait Allah. Ada di sini. Tutuplah mata, bawalah hati yang rindu, dan biarkan dia hadir dalam hidup kita. Kita ingat redaksi lagu Komuni Batin. Kita rindu, Tuhan hadir. Kerinduan itu yang harus kita pupuk setiap hari. Untuk selalu merindukan Tuhan dalam baitnya yang paling utama di hidup kita. Kemudian keluarga. Banyak keluarga Katolik yang bermasalah. Anak-anak luka batin, suami istri bermasalah, perceraian di mana-mana. Sekarang, suami yang sebel, istri yang sebel, tidak mungkin mau pergi kemana-mana. COVID mempertemukan di rumah. Yang selama ini dihindari, sebel, pergilah nongkrong di kafe, di Starbucks, cari teman. Sekarang tidak bisa, saudara-saudari, mau nggak mau, sebel nggak sebel, harus dihadapi.
ambillah hikmatnya. Tuhan mau apa sih? Tuhan juga mau gerejanya tumbuh. Gereja yang terkecil adalah keluarga. Tidak ada alasan, tidak ada waktu. Banyak waktu Tuhan sediakan. Kemudian banyak waktu Tuhan sediakan untuk kita belajar. Supaya kita menjadi makin kudus. Proses pengudusan diri panjang. Udah 4 bulan lebih nih Tuhan. Selama 4 bulan ini aku sudah berjalan sampai di mana? Hasilnya apa Tuhan? Coba kita rekonstruksi lagi, kita renungkan lagi, kita tulis dalam 4 bulan aku sudah melakukan apa untuk kekudusanku. Ayat yang kemudian adalah Filipi 2 ayat 5, yaitu ada di slide 3. Slide 3. Hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Cara model kita bertumbuh dalam hidup rohani kita adalah seperti siapa? Seperti Yesus. Seperti Yesus, pikiran, perkataan, perbuatan. Tentu tidak mungkin persis seperti Yesus. Karena proses menjadi seperti Yesus itu sepanjang hidup. Mungkin 1 tahun aku hanya kukunya saja yang baru mirip. 1 kuku, ujung kukunya saja. Karena Yesus adalah Allah, dia penuh daya ilahi, kita manusia yang begitu mudah jatuh dalam kejatuhan demi kejatuhan. Tentu menjadi seperti Kristus adalah perjuangan seumur hidup. Tetapi yang penting kita harus berusaha. Setiap yang jatuh, jangan lagi jatuh di lubang yang sama. Itu aja intinya. Kalau aku sudah jatuh di situ, janganlah kita jatuh di lubang yang sama. Toh kita bukan keledai. Lebih baik lagi, kalau aku terhadap di situ kelemahanku, aku harus waspada. Besok aku harus lebih baik supaya tidak jatuh di situ, di kelemahan yang sama. Kemudian, berjalan bersama Kristus, kita juga harus pergunakan waktu yang ada, waktu kebersamaan kita dengan Allah, dengan membina relasi. Kita berjalan, misalnya kita berjalan bersama Jokowi, tentu kita akan pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk ngobrol, mungkin tukar pikiran, mungkin nih kalau seorang pengusaha kira-kira saya bisa apa ya? Bisa misalnya, Pak, saya usaha ini, ya mungkin bisa dibantu apa melalui peraturan kayak apa, nggak tahu. Tapi berjalan bersama seseorang, tentu kita akan banyak bersharing. Kira-kira saya bisa di mana ya membina relasi dengan orang ini, orang penting loh. Tentu bersama dia saya minimal bukan mendapat fasilitas, tapi minimal kalau katakanlah kita teman Jokowi, kita punya toko. Wah, itu teman baiknya Jokowi loh, apalagi Jokowi pernah datang ke toko itu. Yakin preman nggak akan berani datang ke toko kita kalau kita misalnya pernah Jokowi datang. Itu hanya Jokowi. Berjalan bersama Kristus, kita pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk berelasi dengan dia. Caranya bagaimana berelasi dengan dia? Santa Aquila mengatakan menempatkan Kristus itu sebagai sahabat. Kita mau menempatkan Kristus sebagai apa? Sahabat kita, saudara kita, sulung, Allah kita, Kristus, Yesus, semuanya boleh. Bagaimana cara kita membina relasi? Salah satunya adalah dengan hidup doa. Bagaimana doa kita? Ayo, dalam masa COVID ini banyak waktu. Misa mau jam berapapun banyak sekali online. Di mana-mana ada online. Kita mau cari model apapun ada. Bahkan beberapa kali saya ikut adorasi di Lourdes. Saya belum pernah pergi ke Lourdes sambil saya doa. Tuhan, kalau kau izinkan, saya pengen tidak hanya virtual, Tuhan. Kita bisa ikut apapun, dimanapun. Berdoa, berelasi dengan Allah, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Dulu mungkin batasannya adalah waktu. Sekarang waktunya panjang, tanpa batas. Kemudian, baca juga kitab suci.
Nggak mungkin kita hidup rohani kita hanya mengandalkan doa. Doa hanya relasi yang kita bangun, tapi apa yang Tuhan kehendaki melalui firman. Kemudian komunitas, mungkin susah ya sekarang dalam kondisi begini, tapi masih bisa. Coba kalau seandainya COVID datang belum ada Zoom, coba COVID datang belum ada WA, tentu lebih berat kita melaluinya. Tuhan ini luar biasa. Kita bertumbuh, kita dididik, tapi sarananya banyak sekali. Kita juga masih bisa melayani satu sama lain loh. Ini contoh saya ya, contoh ya. Ketika pertama kali COVID begitu gencar-gencarnya bulan April, dan ketika itu baju APD, masker belum banyak, harganya melambung sampai begitu mahal. Saya untuk memberikan tuh nggak mungkin. Dana tidak ada untuk segitu banyak memberikan masker dan lain sebagainya. Saya hanya berlaku sebagai alat Tuhan. Saya cari teman saya yang mampu, saya berita, oh ini rumah sakit ini yang dikelola oleh suster-suster Katolik, butuh loh masker, kalau kamu punya dana lebih, ayo sharing. Dan beberapa teman saya terketuk, ada yang menyumbang sanitizer, ada yang menyumbang baju APD, ada yang menyumbang masker. Saya melayani melalui kemampuan yang saya mampu. Nggak mungkin melalui uang. Hanya tanganku jadi sarana untuk menyalurkan kasih Allah melalui seseorang kepada orang yang membutuhkan. Tadi dikatakan bahwa berjalan bersama Kristus adalah perjalanan sukacita. Enggak semuanya salib loh. Sukacita. Ingat lagu Pertolonganmu ya. Kita senandungkan bersama-sama boleh. Nanti saya nyanyi tapi jangan muntah ya kalau suaranya jelek. Hatiku tenang berada dekatmu. Betul, hati kita tenang berada dekat Tuhan. Karena Tuhan sumber keselamatan. Karena Tuhan akan mengantar kita kepada tujuan yang pasti, yaitu keselamatan. Kaulah jawaban hidupku. Benar. Yang kita inginkan apa? Surga. Tuhan inilah satu-satunya jalan, satu-satunya yang mampu mengantarkan kita kepada surga. Jawaban semua pertanyaan kita ada pada Tuhan. Kebenaran-kebenaran hidup ada pada Yesus. Apa yang diajarkan itulah kebenaran yang harus kita jadikan pegangan agar kita hidup. Kemudian, hatiku tenang, berada dekatmu, kau pelihara hidupku. Percaya enggak? Semua yang terjadi dalam hidup kita, itu semua yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, enggak ada. Semuanya Tuhan izinkan terjadi. Meskipun persoalan sedang kita alami, itu wujud pemeliharaan Allah dalam mendidik dan mendewasakan kita. Kadang-kadang kita hanya melihat hal yang baik itu sebagai sebuah pertolongan. Betul nggak? Kita tahu yang namanya Nick Vujicic yang satu orang motivator dari Australia yang tidak punya tangan dan kaki. Ketika dulu dia dilahirkan, mungkin orang tuanya akan merasa bahwa Tuhan tidak mengasihiku karena memberikan anak seperti ini. Demikian juga Vic-nya pun akan bersama, Tuhan kamu nggak mengasihiku, kamu tidak memberikan aku anggota tubuh yang utuh, sehingga aku susah berjalan, aku susah menggapai, aku susah belajar, semua serba susah, serba keterbatasan. Tetapi dengan ketidaksempurnaan itu membuat dia semangat belajarnya demikian luar biasa, sehingga dia mampu menjadi motivator terkenal bahkan di dunia. Apakah dengan tubuh yang utuh dia akan jadi seperti sekarang ini? Belum tentu. Jadi, tidak selalu yang pahit itu bukanlah penyelenggaraan Allah. Karena yang pahit itu bisa jadi obat. Yang pahit itu justru didikan buat kita. Yang pahit itu justru pemurnian buat kita. Saya kalau tidak mendapatkan persoalan hidup, tidak mungkin saya pergi melayani. Karena memiliki persoalan, ketika saya dihadapkan pada persoalan, saya akhirnya mencari. Ternyata hidupku membutuhkan sebuah pertolongan yang luar biasa. Dan pertolongan itu, kuasa itu hanya pada Allah.
kemudian carilah Tuhan. Manusia biasa seperti itu, ketika dihadapkan pada persoalan, dia cari siapa yang mampu memberikan jalan keluar. Persoalanku bukan manusia yang bisa memberikan jalan keluar, hanya tangan Allah yang mampu. Carilah Allah. Dan ketika di tangan Allah, aku dibentuk. Siapapun, kalau mau menyediakan diri, menyerahkan diri ke dalam tangan Allah, pasti akan dibentuk Allah. Dan pembentukan Allah pasti luar biasa. Berjalan bersama Kristus adalah perjalanan sukacita. Karena kita memiliki jaminan perjalanan akan sampai kepada tujuan akhir yang benar, sebuah perjumpaan. Dan melalui kebersamaan kita juga tadi dikatakan mendapatkan didikan, dimurnikan, dipertobatkan, dikoreksi. Setiap salah kita dikoreksi, setiap lalai kita dikoreksi. Koreksinya bisa melalui segala macam. Bisa melalui kejadian yang lain, bisa melalui kita melihat apa, oh iya ya, saya belum berdoa. Oh iya ya, saya belum janji seseorang, janji begini saya belum penuhi. Banyak sekali Tuhan koreksi hidup kita. Dan melalui perjalanan bersama Kristus kita juga mendapatkan peneguhan demi peneguhan. Karena ternyata Allah sangat mengasihiku. Saya masuk komunitas itu juga bukan awalnya adalah sangat susah. Saya merasa bahwa berjalan melalui komunitas itu adalah perjalanan iman yang Tuhan kehendaki, perjalanan imanku bersama Kristus. Karena ketika kita masuk komunitas, saya sangat banyak dikoreksi. Dulu mungkin dari logat saya bicara masih nampak bahwa saya mungkin orang itu to point, tegas, disiplin, perfeksionis, itu perlahan-lahan dikoreksi. Karena ternyata sikap itu juga menyulitkan saya dalam pergaulan. Setiap koreksi itu pasti nggak enak. Nggak enak. Ketika orang membuat tempayan dari tanah liat, ketika ada satu batu kecil, dia akan korek dan lubang. Bagi kita sakit loh. Ditegur, dikoreksi, harus berubah, itu sakit. Dan itu hari demi hari, dan saya sudah berproses masuk tahun ke-7. Prosesnya itu banyak marah, banyak air mata, banyak jengkelan, banyak apa. Tapi satu, taat dan setia. Kita bisa memulai, kita harus bisa mengakhirinya. Tidak boleh di tengah jalan. Setia, harus setia. Itu. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, setia pada didikan Tuhan, kita akan dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah. Ya. Jadi sukacita dalam perjalanan pasti kita peroleh selama kita berjalan bersama Kristus, kita taat. Tadi dikatakan taat, setia pada ketetapannya. Kemudian, apakah orang yang berjalan bersama Kristus pasti memiliki kesuksesan dan berkat dunia? Di depan kita sudah renungkan bahwa tidak, karena ukuran kebersamaan dengan Kristus adalah kebahagiaan kekal di kemudian hari. Berjalan bersama Kristus adalah perjalanan perjuangan seumur hidup loh. Dan perjuangan itu harus kita menangkan. Peperangan demi peperangan dengan iblis. Karena iblis tidak pernah tinggal diam, selalu ingin merusak orang percaya yang ingin berelasi dengan Allah. Iblis tidak ingin kita diselamatkan. Dan dia tahu apa kebenaran-kebenaran yang Tuhan miliki yang akan menyelamatkan kita. Iblis selalu menciptakan peperangan demi peperangan dalam hidup, dalam batin kita. Peperangan batin kita. Tadi saya baru baca renungan dari Romo Felix yang mengatakan satu orang ibu punya 2 juta, tetangganya tidak bisa makan dan tidak punya uang. Akhirnya ada pertentangan batin. Aduh, gimana ini? Tetanggaku nggak bisa makan, tapi dia akhirnya mengambil keputusan bahwa dia berbagi. Ketika kita membiarkan hati kita dikuasai Allah, dalam pertempuran di dalam batin kita, pasti kita menangkan. Kita pegang Allah sebagai sumber kekuatan kita, supaya kita tidak mudah terbujuk.
Kemudian tadi baru bicara satu jalan. Kemudian Kristus itu kebenaran. Kita belajar apa? Kebenaran pada Kristus. Kebenaran tentang kasih. Melalui Kristus kita belajar bagaimana mengasihi yang benar. Kasih tidak mungkin tanpa pengampunan. Kasih tidak mungkin tanpa memberi. Kasih tidak mungkin tanpa berkorban. Dan Tuhan mau cara kita mengasihi dia, cara kita mengasihi sesama, seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau itu kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya nggak setuju. Sudah ada perintah baru, dilengkapi lagi sama Tuhan. Karena banyak orang tidak mencintai dirinya sendiri. Cintailah sesamamu seperti Tuhan mencintai kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kasih tanpa memberi itu nggak mungkin. Kasih tanpa mengampuni nggak mungkin. Kasih tanpa berkorban nggak mungkin. Perintah baru, terimalah supaya engkau saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, sabda Tuhan. Kasih Yesus kepada kita adalah kasih yang mau berkorban. Berkorban di salib bukan demi kesalahannya, tapi salah kita. Berkorban untuk apa? Untuk memulihkan relasi kita dengan Allah. Itu kebenaran tentang kasih. Tapi kemudian kebenaran tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu butuh pertobatan demi pertobatan. Kalau kita mau selamat, meraih keselamatan yang Yesus tawarkan, berarti kita harus melalui pertobatan demi pertobatan. Pembaruan hidup demi pembaruan hidup. Dari satu peristiwa, dari satu saat, dari satu detik, kita harus mau berkorban, kita harus mau berjalan bersama dia melalui pertobatan demi pertobatan, pengudusan demi pengudusan. Kemudian kebenaran mengenai masa depan, bahwa kita tidak mungkin memiliki masa depan tanpa bersandar kepada Tuhan. Karena melalui salib, sengsara dan salib, itu masa depan kita. Tuhan yang tawarkan masa depan penuh keselamatan, karena Tuhan yang menyiapkan segalanya bagi kita. Tadi berjalan bersama Kristus, kita mengetahui kebenaran-kebenaran. Kemudian, Kristus adalah hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Kristus adalah hidup. Kristus adalah kehidupan. Kristus, melalui Kristus, kita, karena Yesus sendiri sudah mempersembahkan kasih kepada manusia, sehingga kita memiliki pengharapan. Kita memiliki hidup yang sesungguhnya. Bukan sembarang hidup loh. Hidup yang benar-benar hidup setelah kematian, inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Kita diizinkan berjalan di dunia ini untuk menyiapkan bagaimana kehidupan kita kemudian, hidup yang benar-benar hidup. Dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus itulah kehidupan kita. Jadi kita sudah berjalan bersama Sang Hidup. Nggak mungkin kita salah jalan. Kita juga berjalan bersama Sang Kasih. Tentu berbeda dengan berjalan bersama siapapun. Untuk itu kita syukurilah. Berjalan bersama Dia berarti kita mendapatkan limpahan kasih, limpahan karunia, karena ketika kita mau berjalan bersama Tuhan seturut kehendak-Nya, kasih karunia pasti kita akan miliki. Banyak orang yang diberikan karunia ini, karunia itu. Tuhan murah hati. Tuhan akan limpahkan kasih-Nya dan kita pasti dicukupkan. Cukup, karena nilai standar cukup kita pun sudah Tuhan sesuaikan. Kita juga dihargai loh. Anak Allah boleh berjalan bersama Allah, Sang Kasih, Sang Kuasa, Tuhan, dan lain sebagainya. Dan dalam berjalan bersama Dia, kita dididik dari hari ke hari. Kita dibentuk seperti bejana dari ke hari. Ada kerikit kecil dicongkel mendia, dihaluskan, kemudian dihaluskan kembali. Ada peot sedikit, dia akan bentuk sehingga kita menjadi sebuah ciptaan yang sempurna di tangan Allah. Saudara-saudari, tadi bahwa berjalan bersama Kristus, kita mau dengan memegang sebagai Kristus adalah jalan,
Kristus adalah kebenaran, Kristus adalah hidup. Alasannya adalah itu. Kemudian di akhir perenungan kita, saya akan simpulkan bahwa renungan kita berjalan bersama Kristus bukan perjalanan yang mudah. Setuju? Perjalanan bersama Kristus bukan perjalanan yang semau gue. Berjalan bersama Kristus tidak menjamin aku akan jadi kaya raya, konglomerat. Tapi sebuah perjalanan yang penuh perjuangan, bahkan bisa menjatuhkan kita jatuh dalam dosa kalau kita tidak memenangkan peperangan demi peperangan. Karena selama kita berjalan, tadi dikatakan iblis juga ingin menguasai kehidupan kita, bahkan menawarkan apa yang ditawarkan Tuhan, dia kasih iming-iming lebih indah lagi. Tapi itu sebuah penipuan, hati-hati. Berjalan bersama Kristus bukan kita hanya berdiam diri. Sudah aku berjalan bersama Kristus, bersama Sang Kuasa, bersama Allah, aku diam saja, Tuhan yang bekerja. Sering kita begitu, Tuhan aku letakkan bebanmu kepadamu. Aku nggak kuat Tuhan, aku mau letakkan kepadamu. Ayo tidak, kita harus bekerja sama dengan Allah. Tuhan, aku mau letakkan kepadamu, aku mau taat, kau sabdakan, kau hikmatkan apa kepadaku, aku lakukan supaya hidupku berubah. Kita harus bekerja sama dalam karya Allah. Bukan berdiam diri sementara Tuhan bekerja untuk kita. Kita harus masuk dan terlibat dalam karya pengudusan diri. Sudah tahu kita berdosa. Contoh, jangan merokok. Merokok terus tanpa batas. Tiba-tiba kena kanker paru-paru. Setelah itu dia Tuhan, aku sudah nggak kuat. Aku kena kanker gini, Tuhan nggak kuat. Tuhan, aku serahkan penyakitmu kepadaku. Aduh, kasihan Tuhan. Yang jelek mau kasih Tuhan. Serahkan kepadamu Tuhan, biar Engkau yang bekerja untukku. Apa seperti ini berjalan bersama Kristus? Pertama kali, tentu kita harus minta, Tuhan ampun. Aku bersalah Tuhan. Aku tidak mengindahkan nasihat-Mu. Setelah itu, mau masuklah dalam bersama-sama dalam Tuhan, bersama dengan Allah, dalam pengudusan diri. Mungkin salah kita koreksi dengan sungguh-sungguh, kita mengakui, bertobat, dan setelah itu ikuti proses pengobatan dengan terus melibatkan Allah dalam seluruh proses. Allah setiap apapun yang kita mau lakukan, kita minta Allah hadir untuk menyempurnakan seluruh proses pengobatan. Nah, kemudian berjalan bersama Kristus dalam kita juga berjalan dalam seluruh keteladannya. Teladan taat, teladan setia, teladan percaya, teladan mengasihi seperti Dia, teladan mengampuni seperti Dia. Sudah jelas dia dikhianati, sudah jelas dia dijahati ketika disiksa dan lain sebagainya. Dia masih mendoakan loh. Tuhan, dia tidak tahu apa yang dilakukan. Ampunilah ya Tuhan. Teladan kerendahan hati, dia itu Allah. Dia dihina, disalib dengan telanjang. Itu Yesus disalib dengan telanjang. Apakah seperti itu manusia menghargai raja atas segala raja Allah kita? Teladan kekudusan. Belajar berjalan bersama Kristus, kita semua bisa belajar dari hari ke hari, dari peristiwa demi peristiwa, melalui hikmat Allah kita diajar, dididik. Tuhan itu sangat sabar. Sabar, setia, menunggu kita sampai kita terketuk, mau menunggu kita sampai kita sungguh inisiatif kita hadir dari diri kita. Berjalan bersama Kristus juga sebuah perjuangan. Berjuang bersamanya untuk menjadi makin serupa dengan gambarnya. Yakinlah, ketika kita berjalan dengan Kristus, kita pasti akan, kalau kita merasa bahwa berjalan bersama Kristus, kita akan akhirnya adalah sebuah perjumpaan. Kita akan mengajak nggak saudara-saudari sesama kita. Mari kita ajak juga semua saudara-saudari kita yang dekat dengan kita untuk merasakan sukacita dalam kebersamaan bersama Bapa di surga, bersama Yesus Kristus. Kita membawa mereka seperti perutusan kita masing-masing, membawa Kristus supaya mereka lebih mengenal Kristus dan merindukannya. Demikian saudara-saudari perenungan kita malam ini.
Berjalan bersama Kristus, saya sudah lampaui 6 tahun. Tadi saya katakan melalui komunitas, melalui persoalan saya jadi lebih mengenal Tuhan, melalui persoalan prioritas hidup saya, pandangan saya, segala suatu kesibukan saya, semua diarahkan sejalan dengan jalan Allah, sejalan dengan kehendak Allah. Saya dulu hobinya traveling, tidak ada waktu yang kosong. Setiap malam minggu saya pergi traveling kemana-mana, ujung kulon kemanapun. Itu semua kesenangan. Tapi ketika sudah arah saya berbelok, sudah lama sekali saya tinggalkan. Bukan terpaksa, tapi ternyata pandangan saya sudah dialihkan. Saya lebih nyaman, saya mungkin merasa kurang waktu untuk membina relasi dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, kita akan lebih melihat mana yang lebih penting bagi hidupku, mana yang lebih membawaku kepada keselamatan, karena saya sangat merindukan suatu saat saya bisa berjumpa dengan Allah dari muka ke muka dan bersama dengan Allah, dari memandang Allah dari muka ke muka. Itulah keindahan setiap umat beriman. Tujuan akhir semua umat beriman bisa berada bersama Allah seperti Adam dan Hawa, mendengar detak kakinya Allah, langkah kaki Allah, kita bisa mendengar, bisa memandang Allah dari muka ke muka. Itu kebahagiaan kita. Untuk menuju ke sana, mari kita cari tour leader yang benar. Berjalan bersama Kristus, karena dia menemani jalan kita sampai tujuan akhir, bahkan mendidik kita. Tour leader tidak mendidik, tour leader kalau nggak dikasih tip juga nggak jalan. Berjalan bersama Kristus, sepanjang jalan, dia seperti Bapa yang mendidik kita, dia seperti gembala yang menjaga kita, dia seperti kekasih hati yang begitu dekat dengan kita. Ketika kita punya persoalan, jamkan mata bahwa hati yang rindu, kita akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf.